narasumber ya. Ada Mas Robi Sugara dan Mas Hilmi Firdausi. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzah, Rabb yang telah menganugerahkan rahmat untuk kita semua. Salam bersalam Allah kita haturkan kepada Imam Sa'ad Paripurna Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang tercatat di tinta emasnya sebagai umat yang mendapatkan syafaatul Nabi Rasulullah SAW. Amin. Nah, para hadirin, di sini mungkin saya sebagai MC sekaligus moderator nanti ya ketika acara, karena saya yang membuka, kemudian saya yang nanti akan memandu jalannya diskusi ya. Jadi kegiatan Tadarus Ramadan ini diselenggarakan oleh Lakmes dan PCNU Depok untuk yang kedua kalinya gitu ya. Karena kemarin kita Tadarus Ramadan pertama itu bekerja sama dengan PBS UI, yang mana temanya adalah meneropong program-program pemerintahan Kota Depok selama uh, periode ini yang baru ini gitu. Nah, di kali ini kita alhamdulillah bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama menghamparkan pemikiran dan menyalakan lentera kesadaran ya. Karena Ramadan kan bukan soal lapar dan dahaga, tapi juga tentang perenungan dan perjuangan gitu. Semoga diskusi ke depan nanti akan menjadi wasilah untuk kita memahami zaman apa sih yang sedang terjadi sekarang ini ya. Sehingga kita tahu apa yang nanti bisa kita lakukan sebagai perubahan. Nah, sebelum diskusi mungkin kami persilahkan kepada Ketua Lakbes dan PCNU Depok, Mas Fatudin Kalimas, untuk memberikan sambutan pembuka ya. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kita sore hari ini ada Mas Robi Sugara. Ini Mas Robi Sugara ini beliau adalah dosen ya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya juga mengenal beliau tidak hanya merupakan akademisi tetapi juga aktivis yang sangat luar biasa, progresif, turun langsung merawat basis warga Nahdliyin khususnya di Depok ya. Jadi kalau ditanya soal aktivisme Mas Robi, saya kira tidak diragukan lah bahwa beliau merupakan kader NU yang sangat hijau ya, sangat militan gitu ya. Dan tidak hanya paham soal isu terorisme, radikalisme, tapi juga belakangan sudah mulai mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di Timur Tengah misalnya. Ini juga menjadi concern beliau. Ada juga Mas Hilmi Firdausi ini, mungkin sedikit saya perkenalkan. Beliau kan dosen di Fakultas Musuluddin dan juga kebetulan pengurus Lakbes dan PCNU Depok. Ini sosok yang saya kira juga unik ya, berangkat dari seorang santri alumni Python, kemudian melanjutkan di Darussunnah, yang biasanya anak-anak Darussunnah itu sangat dekat dengan penguasaan turos, ilmu hadis. Nah, dia memiliki kelebihan di luar itu. Ya, kajian-kajian Marxis kiri ini sangat digandrungi dan sehingga ini melekat di dalam dirinya sebagai sosok yang kadang juga kritis, provokatif begitu ya. Dan ini tidak salah kalau kita mengundang beliau untuk mencoba membedah karya Arundhati Roy yang saya kira juga ini menarik ya. Nanti sahabat-sahabat sekalian, teman-teman akan mendengarkan dan tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai Lakbesdan, Ketua Lakbesdan PCNU. Terima kasih atas kedarian teman-teman semua, sahabat semua-semua yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan terlibat ikut secara aktif dalam diskusi ini. Kita tahu bahwa NU ini kan merupakan organisasi Islam yang terbesar ya. Ya di Indonesia bahkan mungkin di dunia ini NU masih dalam posisi sebagai organisasi terbesar di dunia. Sehingga
ekspektasinya adalah kebesaran NU juga besar di dalam konteks perannya, khususnya di dalam mengawal perubahan sosial, menjaga keseimbangan antara relasi agama, umat beragama, negara dan rakyat begitu ya. Sehingga kalau kita pelajari ini percikan pikiran Gus Dur tentang ide dasar kelahiran Lapesdam yang menjadi bagian dari lembaga think tank yang dimiliki NU ini kan perlunya NU itu bertransformasi ya, tidak hanya menjadi organisasi keagamaan tetapi juga menjadi kekuatan sipil yang aktif, khususnya dalam konteks bagaimana membangun kesadaran kritis maupun memberdayakan masyarakat. Ini hitah kelahiran Lakbesdam NU itu. Sehingga kita harus betul-betul berangkat dari nalar gerakan bahwa Islam ini harus menjadi kekuatan emansipatoris ya untuk bisa membela kaum mustadafin atau kaum tertindas. Nah, ini yang menjadi ide dasar kenapa Lakbesdam itu lahir ya, khususnya dari rahim Muktamar ke-27 di Situbondo saat itu, di mana Gus Dur sudah mulai gelisah melihat NU yang apa notabene sebelumnya banyak terlibat di dalam politik praktis, kemudian ingin menarik kembali pada hitah hitah pendirian dan garis perjuangan NU yakni sebagai apa ormas yang ngurusi atau fokus kembali pada urusan-urusan sosial keagamaan. Nah, itu hitah daripada NU dan kemudian Lakbesdam. Oleh karena itu, saya kira buku yang nanti dibedah oleh Mas Hilmi itu sangat relevan di tengah Indonesia saat ini kan kalau melihat lanskap politiknya, ini relatif demokrasi berada dalam situasi yang redup, di mana kontrol terhadap hegemoni negara ini masih atau bisa dibilang saat ini lemah. Kita melihat dari komposisi partai koalisi yang cukup dominan, ditambah PDI yang saat ini juga bisa belum menentukan sikap, apakah oposisi atau juga bagian dari koalisi. Belum lagi keberadaan civil society atau organisasi masyarakat sipil ini yang juga relatif cenderung diam. Nah, ini bagaimana Lakbesdam kemudian mampu meletakkan pada posisinya sebagai lembaga think tank NU yang tetap berupaya menjaga nalar kritis gitu ya terhadap situasi yang notabene juga dirasakan oleh khususnya nanti kelompok rentan misalnya. Dan buku yang akan dibedah Mas Hem itu saya kira cukup relevan. Karena ini berangkat dari kisah ya perjuangan para gerilyawan Maois ketika berhadapan dengan hegemoni negara, kekuasaan yang kemudian bertaut dengan kekuatan korporasi ya untuk kepentingan pembangunan yang pada akhirnya juga mengorbankan kelompok-kelompok rentan itu. Dan saya ingin kembali mengatakan bahwa Lakbesdam ini tentu harus punya concern ya di dalam apa konteks bagaimana mendorong transformasi sosial berbasis keadilan, hak asasi manusia maupun demokrasi. Nah, misalnya kita harus concern pada bagaimana membangun kesadaran kritis tentang demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara ini menjadi concern Lakbesdam semestinya begitu. Sehingga kajian-kajian tentang ya bahaya oligarki, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar misalnya, dan lain sebagainya juga harus menjadi concern kita. Kemudian mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, terus kemudian juga bagaimana kita bisa mengembangkan Islam yang berpihak pada kaum mustadafin. Nah, ini juga harus menjadi concern kita. Membangun gerakan sosial yang independen dari kekuasaan. Nah, ini ciri khas Lakbesdam. Makanya kalau Lakbesdam kemudian mengadakan diskusi-diskusi yang kritis atau bahkan provokatif ya saya kira tidak masalah. Karena dulu waktu saya di Lakbesdam PBM itu selalu diprovokasi senior bahwa Lakbesdam ini anak nakalnya NU. Karena anak nakalnya NU maka ketika apa kritis terhadap situasi memang itu seharusnya Lakbesdam gitu ya. Jadi saya kira ini yang perlu kita catat sebagai bagian dari civil society yang harus betul-betul
merawat, menjaga demokrasi, menjaga NKRI, dan kalau bisa juga bisa memberikan semacam apa insight pencerahan di tengah misalnya situasi bangsa kita saat ini yang relatif silent mode ya, modenya mode silent, di mana kritik dan lain sebagainya saya kira masih sarang dalam situasi yang cukup redup gitu ya. Jadi monggo sahabat-sahabat semua, teman-teman silahkan kita simak apa yang akan dipaparkan oleh Mas Helmi selaku narasumber pertama yang akan menjelaskan isi daripada buku Arundhati Roy. Kemudian juga nanti Mas Robi yang saya kira melengkapi dari perspektif bagaimana positioning atau gerakan NU saat ini di tengah kita sedang berhadapan pada situasi yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja begitu. Saya kira itu pengantar dari saya. Mari kita simak dan semoga diskusi ini bermanfaat dan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robi atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke inti dari pertemuan kita sore hari ini, yaitu pemaparan materi ya. Pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Hilmi mengenai siapa beliau. Saya kira tadi sudah dijelaskan atau diungkap secara lengkap oleh Mas Ketua, jadi tidak perlu saya ulangi. Nah, setidaknya sore hari ini kita akan atau memiliki dua tema diskusi gitu. Pertama, kita akan membedah buku Walking with the Comrades karya Arundhati Roy. Dan yang kedua nanti bagaimana Rokar Nadia dalam problematika religio ekopolar ini. Nah, untuk mengenai bedah buku akan disampaikan oleh Mas ini yang kurang lebih eh, apa namanya, mungkin ini merupakan ini ya hasil investigasi gitu ya dari Arundhati Roy gitu, yang nanti tentu akan membuka mata kita soal bagaimana perjuangan rakyat kecil gitu ya melawan tadi kekuatan ekonomi besar yang bertaut dengan pemerintah. Nah, tanpa menunggu lama, silakan Mas Ilmi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Zikri yang saya hormati, Wakil Ketua PCNU Depok. Di sini ada Kiai Robi, sekaligus nanti akan memberikan perspektif yang lebih aktivis ya dari apa yang mau kita diskusikan. Yang kedua juga yang saya hormati Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok, Kiai Fatuddin Kalimas dan kawan-kawan dari Lakpesdam maupun dari luar yang sudah hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Jadi anggap saja sore hari ini kita akan cerita nabi-nabi lah. Jadi santai aja. Jadi saya akan cerita soal India, meskipun saya belum pernah ke India dan ya belum pernah ke India dan belum pernah menikmati masakan-masakan India yang sering ada di media-media sosial itu ya. Tapi apa yang teman-teman tonton di media tentang India itu setidaknya sudah representatif menggambarkan apa yang sedang terjadi di India sebenarnya. Jadi selama ini kita tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan besar geopolitik dunia nanti yang akan menguasai dunia begitu ya. Dan beberapa di antaranya adalah Cina, India termasuk dengan Indonesia. Jadi di balik kemegahan cerita-cerita kemajuan ekonomi terus kemajuan modernitas dan lain sebagainya yang dialami oleh India sebenarnya secara internal atau secara sosial gitu ya, mereka masih mengalami banyak sekali atau memiliki banyak sekali masalah termasuk dalam konteks perebutan lahan, terus bagaimana relasi antara masyarakat dengan korporasi lalu negara, dan itu yang setidaknya nanti akan dipotret oleh Arundhati Roy dalam Walking with the Comrade. Tapi sebelum itu, mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan Arundhati. Jadi Arundhati ini orang India, perempuan dia. Jadi saya dulu mengenal Arundhati tidak dari Arundhatinya, tapi dari Hamid Dabashi. Jadi Hamid Dabashi itu pernah menjejerkan Arundhati sebagai generasi novelis pasca kolonial ya, sama seperti Chinua Achebe, Asia Jebar, Gabriel Garcia Marquez, Ngungiwati Ngo, Jamai Kingkit dan lain sebagainya. Dari situ kemudian saya mencoba mencari-cari, ini kok ada nama unik nih, namanya Arundhati Roy.
dan ketemulah beberapa buku termasuk Walking with the Comrade. Nah, akhirnya setelah saya telusuri, ternyata buku ini sebenarnya bukan buku ya, jadi laporan di sebuah tabloid yang diterbitkan tahun 2009 oleh kelompok Marxis di India, sekitar mungkin tidak sampai 50 halaman, yang kemudian diterbitkan ulang oleh beberapa penerbit termasuk Penguin itu. Nah, buku ini sebelum saya kenal ternyata sudah dibaca dan dijadikan semacam NDP ya di FNKSDA. Jadi Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Manusia itu, sumber daya alam. Nah, itu sudah dijadikan buku wajib bagi kader-kader yang masuk ke FNKSDA. Salah satunya bukunya Arundhati Roy ini. Nah, itulah yang kemudian saya pikir ini menarik sekali untuk diterjemahkan dan disebarluaskan sebagai NDP gitu, pergerakan baik di FNKSDA maupun di lembaga-lembaga yang lain di bawah keorganisasian Nahdlatul Ulama. Dan sebelum itu Arundhati juga umumnya dikenal sebagai seorang novelis. Ada dua novelnya yang sudah diterbitkan di Indonesia dan sudah diterjemahkan. Yang pertama itu adalah The God of Small Things. Nah, yang kedua adalah The Ministry of Utmost Happiness kalau nggak salah. Dua-duanya diterbitkan oleh Gramedia. Nah, tapi kalau kita jeli dan kalau kita membaca secara komprehensif ya, buku-buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Arundhati Roy, sebenarnya Arundhati itu aspek-aspek novelisnya itu sedikit sekali. Dari sekian banyak buku yang dia tulis itu yang sangat novel tuh hanya dua karya itu. Nah, sisanya itu buku-buku reportase atau buku-buku teoritik. Nah, Walking with the Comrade ini adalah salah satu buku yang sangat yang merupakan hasil dari reportase jurnalistik yang dilakukan oleh Arundhati Roy di Dandakaranya. Ada juga buku lain misalnya seperti Kashmir, itu yang merekam dan memotret konflik yang terjadi di Kashmir. Ada juga buku berjudul Azadi. Lalu ada buku lain yang sangat teoritik dari Arundhati yang kemudian menempatkannya sebagai seorang teoritikus postkolonial. Misalnya buku The Doctor and the Sign. Nah, buku ini itu memotret perdebatan teori pergerakan sosial antara Dr. Ambedkar dengan Mahatma Gandhi, dan itu bagus sekali. Ada buku lagi yang ditulis oleh Arundhati judulnya Capitalism a Ghost Story. Ada juga buku Power Politics, ada buku Broken Republic dan lain sebagainya. Jadi kalau ditotal secara kuantitatif, sebenarnya Arundhati itu lebih banyak menulis buku-buku yang sangat teoritik tentang kapitalisme, tentang postkolonialisme, tentang dunia ketiga, tentang republik, tentang politik dan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi itulah potret Arundhati kalau dilihat dari karya-karyanya ya. Di satu sisi dia adalah seorang novelis, di sisi yang lain dia juga seorang jurnalis, tapi di sisi yang lain dia juga punya semacam paradigma teoritik yang mumpuni yang kemudian menjadi basis pemikiran bagi gerakan-gerakan Marxisme hari ini. Oke, selanjutnya adalah saya mau share screen boleh ya, Mas Dikri ya? Boleh, silakan Mas. Oke, share screen-nya cuma satu. Ini peta apa? Peta India ya. Oke, ini peta objek yang sedang dibicarakan oleh Arundhati Roy. Jadi Walking with the Comrade ini spesifik bicara soal apa yang terjadi di sebuah hutan di India Tengah bernama Dandaka, atau orang India menyebutnya Dandakaranya. Ranya itu hutan, artinya hutan Dandaka. Nah, kalau dilihat dari bias warna di peta yang saya tampilkan itu ada beberapa hijau gelap yang memanjang dari Kathmandu, dari provinsi Bihar itu sampai ke bawah gitu, ke Andhra Pradesh ya. Nah, bagian-bagian hijau yang pekat itulah yang disebut sebagai hutan Dandaka. Nah, hutan ini itu luasannya itu sekitar 150.000 kilometer luasnya itu. Jadi lebih luas daripada Pulau Jawa. Baik secara ekologis maupun secara mitologis, hutan ini memiliki peran yang sangat krusial sebenarnya bagi orang-orang India itu. Jadi kalau kita lihat, ya bisa searching ya di Google itu. Ini hutan yang sangat lebat sekali. Jadi air, oksigen, terus berbagai macam flora fauna lokal ya atau endemik yang ada di India itu semuanya rata-rata ada di hutan Dandakaranya ini.
Nah, biasanya memang di mana-mana sebuah wilayah yang dianugerahi dengan hutan yang sangat rimbun dan sangat lebat itu biasanya juga mengandung mineral yang sangat kaya. Dan di bawah tanah-tanah hutan dan datarannya ini tersimpan banyak sekali mineral dan logam yang bisa dimonetisasi ya. Misalnya seperti bauksit, terus ada kobalt di daerah Chhattisgarh, ada beberapa produk tembaga di daerah-daerah Madhya Pradesh, dan ini yang coba mau dimonetisasi oleh pemerintah India. Disitulah titik munculnya konflik itu. Di satu sisi ada masyarakat adat yang sudah tinggal di sepanjang 150.000 luasan hutan, 150.000 kilometer luasan hutan ini. Tapi di sisi yang lain ada kepentingan kapitalisme yang dibungkus dengan bahasa-bahasa nasionalisme untuk memonetisasi apa yang berada di bawah kandungan tanah-tanah di Dandakaranya. Dan itu yang terjadi sejak tahun 90-an. Tapi dalam konteks yang masih mikro. Nah, kejadian sebenarnya atau cerita hantu yang sebenarnya dimulai itu pasca 2005. Nah, 2005 itu India dipimpin oleh Perdana Menteri sebelum Modi itu kalau nggak salah siapa ya? Manmohan Singh kalau nggak salah ya. Jadi Manmohan Singh itu kan menjadi Perdana Menteri India sejak 2004 sampai 2014, kemudian diganti Narendra Modi sampai hari ini. Jadi Manmohan Singh itu di tahun 2005 itu menandatangani ratusan MOU dengan berbagai korporasi dan konglomerasi yang ada di India. Nah, dua di antaranya itu adalah Tata Group dan Essar Group. Nah, Tata Group itu nanti punya beberapa anak perusahaan yang memang fokus di ekstraksi mineral dan kandungan-kandungan logam ya. Terus ada Essar Group juga, salah satu konglomerasi di India yang juga memang fokus ke lini energi. Nah, dua konglomerasi ini dengan ratusan anak perusahaannya itu menandatangani MOU dengan beberapa provinsi yang memecah Dandakaranya. Jadi hutan Dandakaranya ini dipecah menjadi sekitar 4 sampai 6 provinsi. Ada Chhattisgarh di situ, ada Odisha, terus ada Madhya Pradesh, ada Andhra Pradesh dan lain sebagainya. Nah, provinsi-provinsi yang mendapatkan bagian dari hutan Dandakaranya ini pasti memiliki MOU dengan konglomerasi yang konglomerasi yang punya kepentingan di bidang energi. Nah, sejak 2005 itulah kemudian orang-orang yang ada di dalam, masyarakat-masyarakat adat yang tinggal di dalam Dandakaranya sepanjang 150.000 itu bisa dibayangkan itu jutaan orang yang tinggal di dalam hutan itu. Itu mulai disingkirkan itu oleh militer. Karena apa ya? Karena tanahnya kan mau dikeruk, mau diambil logamnya, mau diambil bauksit-nya, mau diambil kobaltnya dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok adat inilah yang kemudian bergabung lalu berkonsolidasi membuat sebuah gerakan bernama Naksal. Jadi di gerakan Naksal itu dipicu bukan berdasarkan ideologi mentah bahwa sekelompok orang India menganut paham komunisme. Tidak. Awalnya mereka tidak punya, sama sekali tidak punya kepentingan terhadap komunisme. Tapi pada akhirnya mereka punya kepentingan terhadap komunisme ketika memang benar-benar ada musuh yang sudah mengancam nyawa mereka, yaitu apa? Ya pemerintah mereka sendiri gitu. Mereka hadir dengan senjata, terus dengan pacul dan lain sebagainya, lalu mereka diusir, ya mau tidak mau mereka harus terkonsolidasi ke dalam sebuah organisasi, dan disitulah kemudian eh, komunisme digunakan sebagai basis basis ideologinya. Nah di India kelompok-kelompok Naksal itu menganut ideologi Maois ya, komunisme Mao Zedong, bukan komunisme dari Marxis. Rata-rata kalau negara-negara di Asia biasanya saya kurang tahu ya, tapi sejauh yang saya baca biasanya komunisme yang sampai ke daerah-daerah Asia itu adalah komunisme yang sudah diterjemahkan oleh ketua Mao, termasuk juga di India. Dan kelompok komunisme di India sendiri juga terpecah ya sejak dulu. Jadi pertama kali itu ada CPI, ada Komunis Parti India, pecah jadi CPIM, Komunis Parti India Marxis. Lalu pecah lagi menjadi CPIML, Komunis Parti India Marxis Leninis. Terus banyak lagi dan lain sebagainya gitu. Pecah ke beberapa kelompok gitu. Tapi setidaknya
semua kelompok yang terpecah-pecah dari komunisme ini itu semuanya menganut paham Maois. Jadi buku-buku Mao Zedong lah yang dibaca, didiskusikan, lalu dipertimbangkan sebagai rumusan untuk menciptakan sebuah gerakan komunisme yang baru. Dan itulah yang terjadi di kelompok Naksal yang berada di dalam hutan dan datarannya ini. Oke. Nah, Arundhati sendiri, kawan-kawan, itu masuk di Chhattisgarh sini ya. Di Chhattisgarh pada tahun 2009. Nah, agak sulit ya pengucapannya ya. Provinsi Chhattisgarh ini sebenarnya adalah provinsi yang paling banyak atau hampir keseluruhan provinsinya itu merupakan kawasan hutan. Jadi kalau kita searching di Google, itu provinsi ini tuh rata-rata hutan semua. Jadi hutan, ada tol, hutan, ada tol. Jadi rata-rata emang hutan. Nah, di Chhattisgarh itu ada 16 distrik. Salah satunya itu bernama Dantewara. Itu distrik yang paling selatan. Disitulah Arundhati Roy masuk untuk bergabung dengan kelompok-kelompok Naksal ini. Nah, sebenarnya kelompok ini itu kan kelompok berbahaya ya. Kelompok yang sudah sejak awal menerima stereotip dari pemerintah India sebagai kelompok berbahaya dan wilayahnya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Saya tidak tahu kalau di Indonesia mungkin seperti Papua ya. Jadi orang-orang India itu sudah merasa ketakutan dan menerima kesan semacam kesan-kesan hantu gitu ya ketika mendengar sebuah wilayah bernama Dandaka atau sebuah kelompok bernama Naksal. Jadi untuk mengakses kelompok-kelompok Maois atau kelompok-kelompok Naksal yang berada di dalam hutan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Karena mereka memiliki level-level apa ya semacam persetujuan administratif gitulah untuk ketemu dengan beberapa pimpinan di dalamnya. Ya seperti kelompok-kelompok Marxis dan kelompok-kelompok kiri pada umumnya gitu kan tidak bisa kemudian kita langsung bertemu dengan orang yang kita pengen ketemu gitu. Termasuk juga itu yang dialami Arundhati Roy. Berdasarkan ceritanya, dia itu sudah menghubungi beberapa orang sejak tahun 2007 hanya untuk bertemu dengan pimpinan kelompok Naksal yang ada di Dantewara itu. Dan itu baru dikabulkan di mungkin di pertengahan tahun 2009. Jadi tiba-tiba di suatu pagi ketika Arundhati Roy membuka pintunya, dia menemukan selembar surat gitu yang hanya berisi tempat atau titik-titik lokasi saja. Jadi Anda hari ini jam segini tolong sudah ada di sini, nanti ada yang menjemput dan dia tidak tahu akan diantar kemana. Dan disitulah Arundhati memulai pertualangannya beberapa bulan bersama kelompok-kelompok Naksal di dalam hutan di Dantewara atau di Chhattisgarh itu. Jadi Arundhati ikut, terus bergabung, merasakan hidup bersama para gerilyawan Naksal di dalam hutan, lalu dia memahami, memotret, mencatat, dan kemudian melaporkannya sebagai sebuah bentuk atau sebagai sebuah laporan reportase yang sebagaimana kita diskusikan pada uh, sore ini. Jadi gitu, Arundhati masuk lewat Dantewara. Dan di dalamnya Arundhati kemudian menggambarkan banyak sekali aspek yang menurut saya penting ya sebagai bekal kita untuk mendefinisikan bagaimana teori gerakan sosial atau gerakan sosial itu harus dilakukan. Yang pertama, yang membuat Arundhati takjub adalah bahwa di dalam hutan itu kelompok-kelompok yang sudah bertarung selama 30 tahun ini ternyata memiliki semacam struktur pemerintahan selayaknya negara gitu. Mereka menamakannya sebagai mereka menamakannya sebagai Jantana Sarkar kalau nggak salah. Jantana Sarkar itu adalah pemerintahan kelompok Naksal yang ada di eh, dalam hutan Dandaka. Nah, kelompok ini sebagaimana negara gitu ya. Jadi ada apa? Ada kementeriannya, terus ada level-level pejabatnya dan lain sebagainya, terus ada kader-kader, terus ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit dan ya pokoknya sebagaimana layaknya negara lah di dalam hutan itu. Dan di dalam hutan itu mereka juga punya rute-rute khusus. Ya ini emang ilmu-ilmu gerilya ya. Rute-rute khusus yang tidak sama dengan rute-rute umumnya yang dilewati oleh truk-truk bauksit dan kobalt gitu ya yang mengangkut mineral dari dalam hutan ke keluar hutan. Dan biasanya rute-rute ini yang digunakan kelompok-kelompok Naksal untuk melakukan pencegatan-pencegatan terhadap truk-truk yang datang atau mobil-mobil militer yang
mau masuk ke dalam hutan. Dan Arundhati mencatat bahwa sejak tahun 2005 itu, artinya sudah mungkin, atau mungkin dari tahun 90-an gitu ya, sudah lebih dari 30 tahun mereka bertarung, itu sudah ada ratusan ribu orang yang diangkut keluar, mayatnya gitu ya. Terus ada sudah sekitar setengah juta orang yang diusir dari rumah-rumah mereka untuk menempati bangsal-bangsal yang dibikin oleh polisi di samping-samping hutan. Jadi di perbatasan antara hutan dan Dhaka dengan kota selanjutnya, itu biasanya banyak sekali bangsal-bangsal dari tenda yang dibuat polisi untuk mengamankan beberapa orang yang ditangkap dari dalam hutan, untuk diidentifikasi. Nah, kalau confirm misalnya mereka terlibat dalam kelompok-kelompok Naksal, biasanya mereka diberikan dua pilihan. Mereka mau bergabung dengan kepolisian untuk menjadi bagian dari kepolisi, menjadi bagian dari kelompok paramiliter mereka, atau mereka memilih untuk mati gitu. Jadi pilihannya antara dua, bergabung dengan pemerintah atau ditembak mati. Itulah kemudian yang terjadi di dalam hutan itu. Dan selama 30 tahun itu, yang membuat Arundhati tercengang adalah kemudian, ini kelompok-kelompok Naksal, meskipun sudah dihantam dengan berbagai macam strategi ya, yang dijalankan oleh pemerintah India, itu nggak mati-mati. Pemerintah India pernah 3 tahun menggunakan kelompok paramiliter bernama Salwajudum. Nah, Salwajudum ini adalah kelompok paramiliter yang merupakan gabungan dari banyak, bahasanya apa ya, preman kalau nggak salah ya, preman, alumni militer, dan lain sebagainya, untuk melakukan pembantaian di dalam hutan. Nah, selama 3 tahun itu, Salwajudum itu bagus sekali portofolionya. Dia bisa menghabisi atau membunuh sekitar ratusan ribu orang, mengusir hampir 500 ribu orang. Ya seperti itulah portofolionya. Nah, setelah 3 tahun dianggap kurang efektif, kemudian pemerintah India juga mengirimkan tentara nasional bahkan, menurut Arundhati Roy itu. Jadi tentara nasional ya sebagaimana layaknya mau perang gitu ya, dengan apa? Dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap, dikirimkan dan diturunkan ke dalam hutan untuk melawan rakyatnya sendiri. Dan itu terjadi mungkin sampai sampai hari ini. Termasuk juga strategi-strategi non militer, mulai dari pemekaran. Awalnya hutan Dandaka itu tidak seperti hari ini tuh apa, letak administratifnya ya. Tapi sejak 2005 dia kemudian dipecah menjadi beberapa provinsi. Jadi politik pemekaran itu memang sangat sangat efektif ya untuk memecah kepemilikan terhadap sebuah sebuah lokasi sumber daya alam, sehingga ya tidak muncul tuh soliditas dan komunalitas di antara berbagai macam pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, dari produk pemekaran itu kemudian muncullah 5 provinsi. Dari satu provinsi muncul sekitar ya belasan distrik dan lain sebagainya. Artinya dia mulai dicacah ya secara administratif. Lalu pemerintah India juga melakukan politik ras. Hinduisasi mempertebal garis politik kasta di situ. Nah, ada petikan menarik dari dalam buku Arundhati Roy itu terkait bagaimana Hindu digunakan sebagai sebuah senjata untuk turut menyukseskan gitu ya agenda-agenda kapitalisme yang ada di dalam hutan. Jadi, misalnya gini, jadi kepala-kepala desa yang ada di dalam hutan, yang ada di distrik-distrik Dantewara itu, kalau mereka berhasil mendisiplinkan rakyatnya untuk tidak melawan terhadap negara, maka kepala-kepala desa ini itu akan dianugerahi status dwi atau terlahir kembali sebagai seorang Brahmana. Nah, awalnya dia Sudra, terlahir lagi sebagai seorang Brahmana. Demikian juga orang-orang yang punya kontribusi terhadap negara, itu dia, apapun kastanya, nanti akan dibrahmanakan atau dikesatriakan, artinya naik kasta, politik kasta. Nah, politik kasta seperti ini bagi Arundhati itu kan kayak lelucon aja. Karena apa? Karena kasta itu, sebagaimana yang kita pahami, itu kan tidak bisa dipilih. Jadi kita tidak bisa memilih untuk lahir dari siapa. Misalnya kita tidak bisa memilih untuk jadi Gus misalnya, kalau bukan anak kiai kan gitu. Nah, ini tiba-tiba ada orang nggak tentu siapa bapaknya, siapa ibunya, udah jelas-jelas dia orang Sudra,
tapi punya kemungkinan untuk menjadi seorang kepala desa, lalu sukses menjadi kepala desa, dia terlahir lagi menjadi Brahmana. Lalu daerah-daerah yang tidak Hindu namanya dihindukan. Termasuk juga orang-orang yang namanya tidak Hindu itu dihindukan semua. Jadi misalnya ada desa Inar, itu di daerah Chhattisgarh, itu kan bukan nama Hindu, diganti menjadi Chinari. Nah begitu ya kira-kira ya. Atau nama Hindu misalnya ada nama orang India namanya Masa Karma, dirubah menjadi Mahendra Karma. Nah orang-orang yang tidak mau dihindukan oleh pemerintah Hindia ini akan dicap sebagai orang katwa. Katwa dalam tanda kutip itu orang-orang liar seperti Ronin yang setiap ketemu polisi itu kepalanya halal untuk ditembak. Jadi itulah yang terjadi di dalam hutan itu. Nah, salah satu yang bergerak dalam proses Hinduisasi dimanapun itu, khususnya di bawah pemerintahan Narendra Modi, itu adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh. Itu adalah sebuah sayap kelompok keagamaan radikal ya, yang banyak melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, termasuk juga terhadap orang-orang Hindu yang tidak mau dihindukan. Nah, RSS ini itu bagian dari BJP. Nah, BJP itu adalah partai yang mengusung Narendra Modi sebagai Perdana Menteri hari ini. Narendra Modi sendiri dulu awal-awal kaderisasi di partainya itu adalah anggota RSS. Nah, RSS ini dulu pernah hadir di G20 ketika di Bali. Sebuah perhelatan moderasi beragama dan Islam Nusantara yang dihelat oleh PBNU, tapi yang diundang adalah RSS, yang mana merupakan kelompok keagamaan radikal yang justru banyak melakukan kekerasan-kekerasan keagamaan, baik terutama di India gitu ya. Oke, itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk memberikan karpet merah terhadap korporasi, terhadap kapitalisme, terhadap imperialisme. Dan atas upaya itulah, atau atas agenda itulah, orang-orang yang tersingkir dari tanahnya sendiri, ini kemudian terkonsolidasi dalam satu gerakan yang solid, bernama kelompok Naksal, yang sampai hari ini itu terus secara konsisten melakukan perlawanan-perlawanan. Dan di dalam buku ini satu hal, mungkin ini terakhir ya, yang menarik bagi saya adalah bagaimana cara Arundhati kemudian mendefinisikan apa gerakan itu. Soalnya begini, kalau di India itu, kita kan sebenarnya lebih mengenal sebuah gaya gerakan yang pasif bernama Swadesi. Nah, teori gerakan sosial yang ditawarkan oleh Mahatma Gandhi ini cukup populer sebagai sebuah teori gerakan politik, termasuk ketika diadaptasi oleh Soekarno. Tapi kemudian bagi Arundhati, khususnya di dalam buku The Doctor and the Saint itu, dia memproblematisir dan mengkonfrontir teori gerakan sosialnya Mahatma Gandhi dengan teori gerakan sosial yang ditawarkan oleh Ambedkar. Nah, Dr. Ambedkar itu punya paradigma yang lebih aktif, gerakan revolusi yang lebih aktif, tidak hanya bisa diam. Jadi sebuah perubahan tidak bisa hanya dilakukan dengan cara diam sebagaimana yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, tapi juga harus dengan siasat-siasat politik, pergerakan-pergerakan politik yang tentu harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan lokal dan kekuatan-kekuatan musuh. Nah, ini yang kemudian juga dilakukan oleh kelompok Naksal. Dan sepertinya, kata Arundhati, orang-orang Naksal ini sama sekali tidak mengadopsi faham revolusi dari Gandhi. Justru bagi Arundhati, paham pasifisme gerakan dari Gandhi itu justru diperalat dan difungsikan oleh negara untuk menciptakan semacam ketertiban umum. Saya tidak tahu ya apakah sama dengan agenda yang ada di balik moderasi beragama. Jadi orang-orang dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk udahlah diam aja, yang penting Anda hidup, kerja mencari harta yang halal gitu kan, anak istrinya hidup, udah nggak usah ikut-ikut urusan negara gitu. Artinya kan ada upaya-upaya depolitisasi sebenarnya. Nah maka dalam 30 tahun terakhir sebenarnya teori Swadesi dari Mahatma Gandhi itu banyak ditertawakan oleh para Naksal ini. Kenapa? Karena mereka tahu sendiri bagaimana ideologi ini memang digunakan oleh negara sebagai asas-asas kontrol dan pendisiplinan tadi. Nah, justru alih-alih menggunakan Gandhi,
ideologi yang berkembang di India hari ini tuh justru ini ideologi gerakan ya, ideologi gerakan yang ditawarkan oleh Ambedkar dan kelompok-kelompok dari Maois, terutama Jenderal Chandru itu yang membuat buku namanya The Indians Politik kalau nggak salah, yang lebih aktif dan lain sebagainya. Makanya di dalam hutan itulah yang kemudian diterapkan oleh kelompok-kelompok Naksal ini. Misalnya mereka melakukan penjegatan terhadap sebuah mobil militer yang mau masuk ke dalam hutan. Ya udah dicegat, ditembaki. Nah, mereka kemudian berupaya sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan jejak apapun dari penyergapan itu. Dengan cara memanfaatkan seluruh bilah dari mobil atau barang-barang yang mereka dapatkan di pencegatan itu. Nah, Arundhati kemudian bercerita, nah biasanya setir mobil apa mobil militer itu kan dari besi. Nah, bentuk selongsong, nah itu biasanya setirnya itu dalamnya kosong. Nah, karena dalamnya kosong, ini biasanya sama kelompok-kelompok Naksal dikumpulkan, lalu dipotong, terus diluruskan. Nah, ketika sudah diluruskan, ini bisa jadi selongsong senjata. Nah, pemanfaatannya seperti itu tuh. Bannya juga dimanfaatkan, terus bagian-bagian besi di dalam mobil itu juga dimanfaatkan. Artinya ketika udah dibom gitu, ketika sudah dibom dan ditembaki, nah barang-barang yang merupakan korban penjegatan itu tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi langsung bersih. Terus barang-barangnya bisa dipakai. Jadi tidak ada yang mubadir dari revolusi itu. Nah, itu cara kerja paradigma apa revolusi atau teori gerakan dari Ambedkar yang kemudian dikontekstualisasi oleh kelompok-kelompok Naksal di dalam hutan. Itu mungkin beberapa ringkasan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Eh, untuk kontekstualisasinya mungkin nanti kita akan bisa lakukan di sesi diskusi ya. Dan kita harus mendengarkan juga dulu paparan dari Kiai Robi terkait bagaimana seharusnya informasi-informasi dan ulasan-ulasan dari Arundhati Roy ini bisa membekali kita untuk memiliki satu rumusan pergerakan yang tentunya kontekstual dan fleksibel. Itu saja mungkin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya Waalaikumsalam. pemaparan materi dari Mas ini. Tadi dijelaskan kurang lebih siapa sih penulis ini kan. Kemudian bagaimana strategi dari kelompok-kelompok apa namanya Naksal ya melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, eh, saya kira nanti kita melanjut ke pokok pembahasan kedua yang akan dipaparkan oleh Kiai Robi. Itu kan di sisi lain Nahdlatul Ulama sebagai harokah yang lahir dari umat tentu tidak lepas dari problematika yang sama gitu kan. NU sebagai gerakan sosial keagamaan yang merespon kapitalisme global, terus bagaimana gitu ya. Kemudian NU menyikapi eksploitasi sumber daya alam khususnya di Indonesia ya yang seringkali meminggirkan masyarakat kecil gitu. Ini kan masih ada tautan gitu dengan cerita atau hasil investigasi dari eh, apa tuh namanya Arundhati Roy gitu lah. Nah, silakan kepada Kiai Robi Sugar, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, moderator sekaligus MC Mas Fikri Mulia. Mobil khusus ke Kiai Patudin ya. Eh, saya senang sekali bisa bergabung, bisa dikasih kesempatan untuk apa diskusi di Lapes dan PCNU Depok. Diskusi yang second sekali ya beresiko karena nggak diminati oleh apa eh, generasi Z setelahnya ya itu kurang diminati hal-hal semacam ini karena susah menemukan kira-kira kontekstualisasinya di dalam kehidupan yang sekarang yang serba absurd ya serba yang saya kira
cepat sekali ininya. Eh, Kemudian Mas Hilmi Firdausi ya, keren sekali saya kira eh, pemaparannya, gambarannya. Eh, saya juga sudah sejak lama sebenarnya nggak ikut, nggak terlibat ya itu dalam hal-hal gerakan seperti ini. Meskipun saya kira masih ongoing sampai hari ini, saya masih mengkaji tentang mempelajari tentang gerakan-gerakan teroris ya ininya. Yang kita kenal kalau di dalam kajian di teroris itu disebut sebagai ideologi sendiri yang disebut dengan jihadism, yang dia berbeda dengan Maoism, berbeda dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya ideologi. Meskipun saya kira ada beberapa irisan-irisan ya dalam hal penggunaan kekerasannya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian teman-teman di sini beberapa saya juga kenal ya. Eh, Terima kasih sudah menemani menjelang berbuka ya. Baik, saya akan langsung saja untuk pembahasan di diskusi ini. Saya akan membagi beberapa poin ya. Poin pertama adalah tentang penulisnya itu sendiri, Arundhati Roy. Kemudian objek tulisannya yang tadi juga eh, Mas Hilmi sudah menjelaskan begitu detail ya, begitu lengkap ya tentang sebuah masyarakat adat yang tinggal di hutan. Kemudian dia juga memiliki sebuah gerakan yang disebut sebagai Naksal ya. Kemudian poin lainnya ada penerjemah. Penerjemah Mas Hilmi Firdausi sendiri ya. Jadi penulis, ada objek tulisan, kemudian ada penerjemah, kemudian ada poin yang terakhir itu realitas dan NU ya. Bagaimana sih membaca realitas dari tulisan ini, dari buku kecil ini. Kemudian untuk bisa dikontekstualisasikan dengan gerakan NU saat ini. Nah, yang pertama adalah penulis ya. Penulisnya saya kira ya saya tidak bisa mengatakan secara pasti ya, tetapi bisa dikategorisasikan bahwa penulis adalah penggemarnya Marxis yang kemudian aliran kiri lah. Nah, ini eh, kebetulan dia memiliki pengalaman yang saya kira menulis yang saat ini mungkin juga sudah sangat jarang ya ditemukan kelompok-kelompok yang seperti gerakan Naksal di dunia. Nah, ternyata di India itu kemudian masih ditemukan. Itu selalu beriringan dengan maraknya atau komprominya atau kong-kali-kongnya eh, konglomerasi atau kapitalisme ya dengan sebuah kekuasaan sehingga sebenarnya ini gerakan reaksi aja dari apa yang saya kira terlalu berlebihan, terlalu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kapitalisme sehingga memicu memicu gerakan-gerakan ini muncul ya. Nah, soal penulis misalkan ya, saya sebenarnya membayangkan ya, saya juga jarang menemukan ya di kader-kader kita ya, di tokoh-tokoh muda kita yang itu memiliki sosok seperti Arundhati Roy ya. Padahal sebenarnya objek kajian kita itu banyak sekali. Bagaimana misalkan kita bisa mendengarkan dari tulisan yang detail, dari paparan yang detail, misalkan soal pagar laut. Nah, kita nggak pernah tahu tuh. Nah, harusnya ada orang-orang yang itu lahir dari NU, dari masyarakat NU yang itu detail dan pasti akan menarik saya kira ya. Dan belakangan juga saya belum belum menemukan ya yang itu penulis-penulis hebat yang itu bisa membaca realitas eh, yang kemudian bisa disisip-sisipkan. Saya baru selesai misalkan baca di seminggu puasa ini soal
karya-karyanya Pidi Baik misalkan. Meskipun Pidi Baik lahir saya kira dari tradisi-tradisi kita ya, saya bisa klaim seperti itu, dari apa yang dia paparkan di novel-novelnya, di film-filmnya ya. Jadi ada semacam bacaan-bacaan di Jawa Barat, di orang Sunda tuh ya saya kenal, saya juga lahir kira-kira kurang lebih mirip dengan apa yang digambarkan oleh Pidi Baik ya, yang serial Dilan misalkan saya tonton dari awal sampai Z, beberapa novelnya juga saya kira menarik. Nah ini yang lahir yang betul kira-kira dari gerakan struktural kita atau gerakan yang kita bisa identifikasi secara definitif bahwa ini lahir dari teman-teman NU ya. Nah ini saya hampir tidak menemukan kecuali dia hanya menulis tentang tradisi kita, penguatan tradisi kita, tentang peninggalan warisan kita, tentang misalkan itu saya kira masih eksis hal-hal semacam itu. Tapi saya kira ini mudah-mudahan juga ini bisa mendorong Mas Hilmi untuk kemudian karena sudah menerjemahkan karyanya sudah bisa dipastikan bahwa ada virus-virus yang ditularkan oleh Arundhati Roy yang kemudian menjadi inspirasinya untuk menulis apa realitas-realitas yang saya kira terlalu terlalu simpel yang digambarkan di pemberitaan, di podcast ya, atau testimoni-testimoni yang berserakan. Nah, kalau kita punya kemampuan, saya kira juga ada spesialis tuh yang punya konsentrasi di situ ya. Ini yang pertama soal penulis. Yang kedua soal objek tulisan ya. Tadi saya kira sudah digambarkan secara detail ya. Sudah sebuah masyarakat yang tinggal di hutan, ada masyarakat adat, kemudian dia juga ada sebuah kelompok gerakan Naksal, itu juga karena reaksi saya kira dari represifnya pemerintah. Di situ juga disebutkan ada aktor-aktor lainnya selain saya kira kelompok masyarakat adat di hutan tersebut, ada negara, ada militer, ada konglomerasi, kemudian ada ideologi. Ideologi yang tadi juga sudah disebutkan, marxismenya lebih kepada siapa? Maoism ya, atau uh, uh, berakar dari siapa yang diambil namanya Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, ini yang saya kira selalu terjadi ya, di mana-mana saya kira dalam sebuah gerakan sosial, kemudian political violence, itu selalu ada unsur-unsur aktor-aktor yang terlibatnya itu ada negara, ada militer, itu konglomerasi juga bisa terlibat di situ ya dalam sebuah konflik, dalam sebuah peperangan konglomerasi ya biasanya jualan senjata. Tapi di sini saya kira memang kan karena ingin menguasai sumber daya alamnya yang kaya raya, tetapi dia memiliki persoalan dengan penduduk yang tinggal di sana. Itu akhirnya melakukan sebuah istilahnya tadi moderasi bisa juga ya akhirnya dengan menawarkan beberapa hal. Biasanya di dalam sebuah strategi insurgensi ya melawan tentang kelompok-kelompok pemberontak, separatisme, selalu ada tawaran-tawaran seperti itu ya. Itu saya kira juga sudah real kalau kita belajar tentang kolonialisasi yang the best untuk melakukan itu kan kolonial Inggris ya. Itu Inggris tuh selalu disebut sebagai the best for counter insurgency. Saya kira India bagian dari bekas jajahannya Inggris dan dia akan melakukan saya kira beberapa upaya-upaya seperti itu. Sama persis saya kira di dalam sejarah Islam kita mengenal ada gerakan pembaharu ya. Itu juga muncul saya kira ide-idenya dari kolonial Inggris itu untuk melawan kelompok-kelompok tradisional, kelompok-kelompok konservatif, kelompok-kelompok adat lah di masyarakat Islam supaya bahwa yang terlalu kuat saya kira ikatannya karena basis dari gerakan pembaharu modernisme itu kan individu. Jadi dia tanpa harus melalui organisasi, tanpa harus melalui guyup, dia bisa jalan sendiri. Makanya masuk gerakan-gerakan pembaharu ketika saya kira juga muncul di perlawanan di dalam apa masa di era Turki Utsmani. Nah, ini saya kira tadi sudah jelas ya dari objek tulisan yang ditulis oleh Arundhati Roy ya. Dia membahas juga bahwa dia menemukan oh ternyata ada juga loh sebuah kelompok, semua masyarakat, sebuah perkumpulan yang
dia masih menggunakan kira-kira Marxisme dalam sebuah gerakan perlawanannya. Meskipun nanti saya di ujung akan mengatakan apakah gerakan ini akan berhasil atau tidak, atau akan mencapai titiknya seperti Mao Zedong mengusir kelompok-kelompok nasionalisme kemudian bergeser sampai ke Taiwan. Sampai hari ini saya kira masih punya ketegangan secara khusus antara daratan Cina dengan Taiwan yang saya kira nasionalisme yang juga sudah sangat sekuler sekali. Nah, kemudian penerjemah nih Mas Hilmi Firdausi sendiri ya. Ini tadi saya sudah mengatakan mudah-mudahan ada dorongan tuh. Jadikan sebagai penulis-penulis yang bisa mengcapture, bisa menangkap kira-kira realitas-realitas yang itu terlalu sulit sebenarnya dibaca karena yang kita baca adalah hal-hal yang permukaan ya. Sehingga ya yang sudah berita-berita yang beredar di banyak itulah yang menjadi sebuah realitas, sebuah kebenaran yang kita yakini dalam memahami sebuah masyarakat, sebuah gerakan ininya. Eh, Juga itu ya, saya misalkan kalau toh misalkan di NU juga ada sebenarnya kelompok-kelompok yang sebenarnya satu irisan dengan NU, tetapi juga terancam mengalami eh, eh, apa namanya kemusnahan gitu loh. Meskipun saya kira tidak seperti yang dilakukan di India ya, yang kemudian itu dilakukan secara sistemik ya, karena memang ada ada upaya penguasaan sumber daya alam, tetapi yang lain karena temukan banyak di Jawa Barat itu tentang gerakan aspek ya anti speaker itu juga menarik sih sebenarnya dan itu tidak ada yang saya kira yang penulis kemudian juga eh, memahami atau mempublikasikan realitas itu ya. Yang itu juga lama-lama terpinggirkan. Dia punya pesantren, tapi dia nggak punya speaker. Ada juga hal-hal yang lucu saya kira saya temukan di komunitas itu ya. Misalkan pimpinannya yang dia anti speaker tapi pakai handphone, padahal di handphone sendiri juga ada speaker ya. Nah, ini yang saya kira juga menarik bisa dilanjutkan oleh siapa Mas Ilmi Firdausi ya. Kemudian yang terakhir saya kira bicara realitas dan kontekstualisasi dari kajian kita dengan gerakan NU. Apakah ada kontekstualisasinya? Apakah bisa menjadi semacam best practice atau inspirasi kira-kira buat kita semua, buat teman-teman Nahdien. Nah, realitasnya saya ingin mengatakan bahwa sebuah gerakan separatisme, sebuah gerakan pemberontakan ya, khususnya saya kira pasca perang dingin ya, pasca perang dingin, kecuali pasca perang dunia kedua ya. Pasca perang dunia kedua ini kan Indonesia termasuk saya kira kalau separatismenya, kalau pemberontakannya adalah untuk membentuk sebuah daulah, untuk membentuk sebuah negara ya, itu saya kira terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Itu pun awalnya sebenarnya para elit global yang saya kira salah satu elit yang kuatnya adalah para mantan penjajah itu sebenarnya dulunya ditentukan negara ini hanya jumlahnya 50 negara aja yang disepakati ya. Sudah yang sisa-sisanya itu ya gabung di negara yang kira-kira sudah ditentukan secara bersama-sama lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi Bung Karno dan kawan-kawan dan saya kira kelompok-kelompok di Indonesia akhirnya melakukan pergerakan ya yang kemudian kita kenal sebagai gerakan non-blok di mana dia mengumpulkan sebuah entitas, sebuah bangsa yang bekas jajahan itu untuk kemudian juga memiliki hak yang sama yang pada akhirnya diputuskan dari gerakan itu pasca Asia Afrika itu menjadi seratusan negara. Sekarang udah ya seratusan lebih negara yang saya kira diakui oleh dunia yang kemudian tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang masih sisa-sisa ya misalkan kayak Palestina, ya kan? Itu sisa-sisa. Kemudian bangsa Kurdi yang saya kira sebelumnya pasca Irak kira-kira terjadi transisi kekuasaan itu kan sebenarnya ada salah satu
provinsi di Irak yang itu mayoritas Kurdi, kemudian dia melakukan apa namanya upaya referendum dan sebenarnya 80% dia memisahkan diri, tetapi secara geopolitiknya di sana itu nggak Amerika sudah setuju, tapi situasi di regionalnya Suriah nggak mendukung, Turki nggak mendukung kan. Pada akhirnya siapa orang-orang Kurdi masih menjadi bagian dari Irak. Jadi ini salah satu saya kira bangsa yang gagal kira-kira pasca Perang Dunia Kedua itu, kemudian dia tidak bisa memerdekakan dirinya, itunya ya namanya. Nah, termasuk juga saya kira di India itu pergolakan tentang warga Muslim ya, sehingga memisahkan diri yang kita kenal sekarang ada negara Pakistan ya. Itu kan karena entitas beda beda agama antara Islam dan Hindu, itu ketegangan antara Islam dan Hindu. Tadi juga saya kira menyebut tentang Mahatma Gandhi. Nah, ternyata bukan hanya Islam saja, buktinya bahwa yang sesama Islam Bangladesh aja ini memisahkan diri dari Pakistan. Itu karena saya kira perbedaan suku juga ya, memang agak rumit ya. Ada ya, ini karena politik juga, saya kira politik ya menjurus pada sebuah kekuasaan, kemudian juga apa penyeimbangan kekuasaan di antara regional itu sendiri ya, misalkan di antara India juga kemudian memainkan peran terhadap pemisahan Bangladesh dari Pakistan yang sebelumnya saya kira India gagal. Nah, itu juga ada sisa-sisanya tuh, misalkan di Kashmir ya, yang saya kira kecenderungan juga Muslim mayoritas di sana, tapi masih menjadi bagian dari India ya. Itu sama persis ya. Tadi saya juga kurang begitu melihat ya, itu masyarakat adat itu saya kira agamanya apa tadi, uh, apakah dia memang Hindu yang ya Hindu yang kemudian mungkin juga nanti bisa diterangkan. Meskipun tadi dari Sudra kemudian sebagai political will-nya itu adalah menaikkan kira-kira di upgrading ya dari Sudra kemudian menjadi Brahma, itu politisasi saya kira apa namanya strata yang dimainkan oleh India untuk kemudian membujuk kelompok-kelompok ini supaya um, tidak menjadi sebagai kelompok perlawanan ya. Nah, kemudian di Perang Dingin itu saya kira juga terbelah kan, dua kekuatan yang menggeser ke komunis, kemudian menggeser ke Barat yang saya kira kapitalisme di situ menjadi sebagai sebuah acuan, komunisme kalah dari Soviet kemudian tumbang Soviet, beberapa negara juga memisahkan diri. Nah, pasca itu saya kira juga agak sulit ya. Sebuah gerakan sebuah negara itu sangat sulit sekali ya. Meskipun juga masih terjadi Timur Leste pada akhirnya saya kira juga masih bisa mendirikan yang baru-baru ya. Itu saya kira bergantung situasi politik internasionalnya. Kira-kira ada dukungan atau tidaknya. Sebagian saya kira hanya pergantian rezim saja. Yang terakhir saya kira yang terbaru pergantian rezim itu yang terjadi di Suriah ya. Ya namanya tetap Suriah ini ya. Cuma mungkin pasti ada perubahan-perubahan sejarah yang kemudian mengkonstruksi Suriah yang sekarang ya. Nah, sisanya saya kira tidak begitu gampang. Nah, karena itu saya menyimpulkan bahwa perlawanan-perlawanan seperti ini melawan negara, saya akan mengatakan bahwa pemenangnya pasti negara. Kenapa? Karena negara punya instrumen, punya juga interdependensi dengan negara-negara lain. Nah, sementara saya kira kemenangan sebuah gerakan separatisme atau gerakan perlawanan seperti ini juga harus ada dukungan-dukungan direkognisi oleh komunitas internasional. Saat ini saya kira komunitas global itu kurang begitu mendukung ya. Jadi masih tidak stabil. Perang dagang yang masih terus mengalami eskalasi antara Amerika dan Cina, menyebar antara Amerika dengan Kanada, kemudian ketegangan pasca pemilu kemarin Jerman yang dikuasai oleh kelompok-kelompok kiri, itu pada akhirnya memiliki
ketegangan sendiri. Nah, ini juga menarik, nanti Lakpesdam NU eh, suatu saat bisa juga tuh diskusi tentang Danantara ya. Kalau saya punya perspektif lain bahwa Danantara ini, saya loncat dulu ke Danantara. Ini Prabowo lagi mempersiapkan perang gitu loh, mempersiapkan perang karena atau juga lagi ya perang tuh dalam arti bahwa ketika tidak stabil internasional, maka yang kita harus menyiapkan kira-kira persediaan-persediaan. Sementara mengandalkan APBN itu kan selalu minus ya. Hari ini saya baca berita bahwa eh, turun 20% apa tagihan pajak apa namanya negara kita ya, yang saat ini saya baca berita apa komentarnya Sri Mulyani. Nah, jadi tidak akan bisa memenangkan peperangan gerakan-gerakan Naksal ya. Apalagi saya kira dia menggunakan Marxisme, dia menggunakan Maoism, itu yang saya kira kajiannya sudah banyak gitu. Jadi pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap apa negara dengan menggunakan ideologi ini, saya kira akan mudah sekali dipatahkan ya. Nah, tetapi juga saya kira negara itu juga tidak akan mudah mengalahkan kelompok ini, kelompok mereka ya, meskipun pengecualian saya kira kajian khusus yang berbeda tentang bagaimana integrasinya gerakan Aceh Merdeka ya, itu kan kurang lebih sama ya. Tetapi ini pengecualian saya kira yang juga secara khusus ya. Saya sih belum secara detail membaca meskipun berbeda saya kira dari segi ideologinya yang dimiliki oleh gerakan Aceh Merdeka. Jadi akan sangat lama sekali. Apalagi sebenarnya kalau sekiranya gerakan ini meskipun sekarang tidak bisa menjadi harapan ya, Papua itu kan sering dijadikan sebagai alat apa ya, alat untuk menekan Indonesia di internasional, terutama adalah dalam isu-isu HAM. Nah, India juga saya kira bisa dilakukan itu, tapi saya kira internasional sekarang tidak lagi sedang seperti itu ya. Di saat saya kira Amerika memblokir semua keuangannya untuk bantuan luar negeri, khususnya dalam demokratisasi, dalam HAM, dan lain sebagainya. Ini saya kira India saat ini ya di atas angin ya, kalau kita melihat posisinya antara dengan gerakan Naksal ini. Nah, ini realitasnya. Kemudian kontekstualisasi dengan gerakan NU. Nah, saya kira tidak bisa ini digunakan oleh teman-teman NU ya. Marxis itu saya kira nggak bisa digunakan. Karena kita sejak awal ya, gerakan kita ini kan gerakan tengah-tengah ya. Saya menerangkan, membaca NU ya, secara sederhana lah, secara simpel, saya mengisi di beberapa beberapa forum yang itu isinya mahasiswa, isinya pelajar ya. Tetapi saya ngisi materi tentang ke-NU-an. Ini gimana caranya? Saya kira memberikan pemahaman materi tentang ke-NU-an di mahasiswa, di pelajar yang dia tidak memiliki background yang saya kira tahu tentang NU dari segi kultural, tradisional dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, kenapa saya mengatakan tidak kontekstual dengan gerakan NU? Karena NU ya di tengah itu, saya membayangkannya itu, makanya saya menerangkan ke mahasiswa itu selalu mencontohkan filmnya siapa, Avatar. Avatar itu kan apa yang terbaru yang saya tonton itu ya, sebelumnya saya kira banyak ya. Itu yang The Last Airbender. Jadi pengendali udara. Di Avatar itu kan sebuah sosok yang dipercayai di film tersebut itu adalah juru damai. Kemudian Imam Mahdi atau Ratu Adil yang dia bisa, dan dia akan hidup, dan dia akan mati kemudian akan hidup kembali gitu, datang ketika dunia ini chaos. Nah, sebenarnya sejatinya kan NU itu seperti itu dilihat dari segi apa namanya ideologinya ya, atau haroka atau firqohnya. Jadi dia menyeimbangkan antara kekuatan kekuatan api yang meledak-ledak, kira-kira kekuatan air yang dalam waktu yang jumlahnya besar juga bisa menjadi musibah, kemudian kekuatan tanah, kekuatan udara. Jadi itu.
Makanya gerakan-gerakan NU kalau kita lihat dari era penjajahan kemudian sampai hari ini ya, itu selalu dia ada upaya-upaya untuk kemudian itu tidak sampai pada angkat senjata atau tidak sampai pada perlawanan ya di Orde Baru meskipun represif itu NU tidak pernah sedikit pun punya pemikiran untuk memisahkan diri terhadap NKRI. NU tidak punya sedikit pun niat untuk kemudian melakukan perlawanan gitu ya apa ininya. Nah, ini racikan-racikan yang memang sangat rumit ya dipraktekkan. Tetapi saya kira bukan tidak mungkin bahwa kita menjadi pencatat kelompok-kelompok yang sedang melakukan perlawanan ya. Sehingga kenapa? Karena kita akan memiliki solusi yang menarik ya kan. Bagaimana misalkan di dalam sejarah dunia yang bisa menggabungkan antara antara varian nasionalisme yang sekuler itu dengan varian yang agama yang saya kira dalam banyak kasus di belahan dunia itu nggak bisa disatukan, tetapi NU bisa menyatukan lewat lewat pemindahan lirik-liriknya menjadi hubul waton sehingga nyaman ketika orang-orang Islam juga memiliki paham nasionalisme. Nah, ini yang racikan-racikan yang dilakukan oleh NU ya dalam sebuah gerakannya. Nah, saya kira itu ya yang ingin saya komentari ya di dalam diskusi ini. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak masuk. Masih belum kedengaran. Sudah terdengar belum? Oke. Halo, apakah sudah dengar? Jelas. Oh ya, tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Robi bahwa kalau saya kira sih terdapat perspektif yang berbeda ya dari apa yang dipaparkan oleh Kiai Robi, di mana kalau menurut catatan dari Arundhati Roy yang mana beliau terlibat langsung dengan kelompok-kelompok apa namanya dengan kelompok Naksal itu mengatakan bahwa itu sebuah perlawanan gitu terhadap hegemoni pemerintah dan eh, pemerintah dan korporasi. Tapi menariknya tadi disampaikan oleh Kiai Robi bahwa ini juga bisa dikatakan sebagai kegiatan, kalau tadi meminjam istilahnya Kiai Robi, adalah gerakan separatis gitu yang akan sangat mudah dipatahkan gitu oleh negara yang mana memiliki instrumen keamanan gitu kan. Nah, tadi sudah menyinggung juga tentang bagaimana kemudian NU gitu ya menghadapi hegemoni dari pemerintah dan korporasi, walaupun menurut saya tadi masih belum terlalu rigid gitu ya. Bahkan kita perlu meminjam nilai-nilai yang ada di luar NU tadi seperti misalkan film Avatar gitu untuk menjelaskan bagaimana kita sebagai warga Nahdien menghadapi di apa namanya kekuatan-kekuatan yang sulit gitu ya, sulit dihadapi oleh rakyat kecil gitu kan. Nah, saya kira semoga nanti dari peserta diskusi pada sore hari ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkap gitu. Kira-kira bagaimana kita sebagai warga Nahdien menyikapi gitu ya hegemoni antara antara pemerintah dan korporasi gitu. Makanya ini saya buka satu termin dua pertanyaan gitu ya. Jadi nanti silakan dua pertanyaan kita tampung kemudian dijawab dan nanti akan dibuka termin selanjutnya. Nah, untuk kepada seluruh peserta silakan apabila ada yang mau bertanya boleh ya langsung saja open mic-nya.
Saya Apa? Mas. Oh, silakan Ibu binti Khairiyah. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya kira menarik sekali ya terkait apa namanya ketika dihubungkan antara bukunya Arundhati Roy dengan apa realitas kita pada saat ini di Indonesia gitu ya. Namun ada satu hal yang apa namanya opini saya gitu ya. Jadi eh, mungkin apa materialisme historisnya Karl Marx itu bisa dipakai sebagai analisis gitu ya. Analisis dalam melihat setiap realitas yang muncul mungkin bisa gitu ya. Mungkin bisa kalau di Indonesia kalau dikatakan tadi bahwa kita itu kalau pakai analisisnya Marx ya kita nanti jadi makar gitu kan. Kalau kita kita hubungkan dengan kita sebagai Nahdliyin gitu ya. Eh, tetapi bahwa analisis Marx itu masih bisa dipakai gitu ya, masih bisa dipakai dan apa relevan gitu, relevan dengan apa yang kita lihat di Indonesia pada saat ini. Saya kira seperti itu. Kemudian satu lagi kepada Mas Hilmi terkait eh, gini, kalau saya melihat Nahdlatul Ulama itu bisa dikatakan dari awal itu memang moderat gitu ya, moderat. Jadi apa namanya kurang moderat apa kemudian kita itu belajar moderasi beragama gitu loh. Ini 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 opini saya. Jadi saya melihat bahwa eh kalau kita melihat Nahdlatul Ulama itu bisa dijadikan wadah untuk pergerakan atau perjuangan gitu ya. Eh, jadi kita itu dibikin nggak cinta terhadap NU sendiri gitu. Kalau kita bicara moderasi karena kita akan dikaburkan gitu ya. Kita nggak akan fanatik terhadap Nahdlatul Ulama. Kalau kita belajar misalkan moderasi beragama. Seperti yang disinggung oleh Mas Hilmi Firdausi tadi. Jadi apakah benar bahwa paham moderasi beragama itu eh, memang tujuannya untuk membuat kita tidak lagi melihat bahwa NU itu sebagai wadah perjuangan dan pergerakan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Binti. Kita beri kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum nanti dijawab oleh pemateri kita sore hari ini. Silakan yang mau bertanya. Izin, izin Mas Dikri, saya Oh, oke. mau Monggo Pak Musawardi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima terima kasih banyak moderator. Menarik sekali yang disampaikan oleh Kang Hilmi tadi dan juga Kiai Robi. Eh, dari Kang Hilmi jelaskan tadi, saya kok ragu ya, maksudnya ragu. Kang Hilmi kok sepertinya paham betul dengan kondisi Hindia begitu. Dan itu sangat menarik. Yang selama ini kalau saya pribadi melihat India itu dari sisi keilmuan Islam itu juga sangat menarik. Ternyata dari sisi lain, seperti yang dijelaskan oleh Kang Hilmi tadi, itu sangat kompleks juga ternyata di balik apa sisi-sisi hebatnya Hindia ternyata ada masalah-masalah yang sepertinya itu adalah eh, sejarah yang berulang. Maksudnya pola-pola yang diceritakan oleh Mas Hilmi dari bukunya Pak Arundhati Roy tadi itu seperti sejarah-sejarah yang berulang yang terjadi di banyak tempat dengan pola yang sama yang melibatkan antara pemerintah atau negara dengan militernya, konglomerat, masyarakat lemah, serta agama. Seperti tadi yang disampaikan Mas Hilmi, ada Hindu, agama Hindu yang dijadikan sebagai senjata kapitalis dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan politik kasta juga melalui menggunakan Hindu sebagai senjata.
Nah, sebenarnya yang ingin saya tunggu-tunggu adalah apa yang tadi disampaikan, kontekstualisasi apa yang terjadi di Hindia dalam catatannya Arundhati Roy dengan konteks kita di Indonesia. Seperti tadi Kerobi sudah menyinggung, mungkin perlu dibaca lebih dalam tentang pagar laut, atau juga mungkin tadi OPM, atau juga apa yang terjadi di apa ya di Kalimantan. Tadi dari awal Mas Hilmi membicarakan tentang hutan di Hindia, itu bayangan saya adalah hutan yang ada di Kalimantan begitu. Ini ada korelasinya atau tidak? Bagaimana ketika IKN itu mau dibentuk, itu memiliki cerita yang sama atau tidak? Atau kita tidak tahu, jangan-jangan itu di dalamnya ada dinamika yang sama, apakah itu terjadi juga? Tapi yang menarik, beberapa waktu lalu saya pernah melihat apa tokoh adat Kalimantan, tokoh Dayak gitu, yang justru bermesraan dengan pemerintah begitu. Kalau dalam cerita Arundhati Roy tadi, masyarakat adat itu justru menjadi bahasa kasarnya bugot atau melawan kepada pemerintah, melakukan tindakan atau gerakan yang memaksa mereka menggunakan ideologi komunis untuk melakukan perlawanan. Tapi kok kalau yang ada yang tadi yang saya ceritakan, yang saya lihat, ada masyarakat adat yang tokoh yang katanya tokoh adatnya itu justru mesra dengan pemerintah. Atau mungkin ada kisah lain atau cerita menarik di balik itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya. Baik. Keluar suaranya, Mas. Suara hilang lagi. Oh ya maaf, ternyata apa headsetnya ada tidak terkonek gitu ya. Ya, tadi pertama ada pertanyaan dari Mbak Binti Khairiyah yang mengajukan dua pertanyaan gitu ya. Pertama pertama untuk Kiai Ruby yang pertanyaan adalah jadi pemikiran-pemikiran Marx itu kan masih sangat relevan gitu ya untuk menjadi pisau analisa terhadap realitas-realitas yang ada di Indonesia saat ini gitu kan. Cuman seringkali ketika kita mencita-citakan apa yang menjadi pemikiran Marx atau mengupayakan apa yang menjadi ide-ide Marx itu kita sering disebut sebagai kalau dalam fikihnya buhot gitu kali Mbak Binti ya tahu gerakan-gerakan separatis gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana gitu kita bagaimana dalam menyikapi hal ini. Nah, yang kedua pertanyaan untuk masih dari Mbak Binti tapi untuk Mas Hilmi itu NU itu kan memang sedari dilahirkan itu sudah moderat gitu kan. Terus kenapa kita kemudian disuruh belajar soal moderasi beragama gitu yang justru malah membuat kebencian masyarakat apa warga Nahdien terhadap NU itu sendiri gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Mas Hilmi? Nah, mungkin kami persilahkan untuk Kiai Robi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Ya, makasih Mas Dekri. Pertama saya ingin mengatakan ya, jadi saya membayangkan kalau saya lahir di era kolonial atau pasca Perang Dunia Kedua, saya akan memilih, menurut saya akan memilih menjadi seorang yang kiri ya, atau masuk pada barisan-barisan yang kiri. Kenapa? Saya dalam beberapa tahun terakhir aja
saya punya pertanyaan sendiri bahwa apakah saya bisa menjadi seorang konglomerat? Apakah saya bisa menjadi seorang yang kaya raya? Ataupun kalau tidak saya, itu anak keturunan saya. Terus pertanyaan lanjutnya, bagaimana saya bisa menjadi eh, orang kaya tersebut ya? Nah, saya mulai pemetaan misalkan dengan tertarik dengan berita-berita setiap tahun ada Forbes launching orang-orang terkaya di Indonesia. Itu ada sekitar 50-an. Saya ambil datanya kira-kira 20 kali ya. 20 kali itu berarti kan setiap setiap tahun kan mereka sorry, 10 kali merilis merilis nama-namanya. Saya masukin coba ke data di Excel dalam 10 tahun, dalam 10 kali itu apakah ada yang berubah? Ternyata tidak berubah. Jadi orang yang disebutkan oleh Forbes itu orang kayanya ya itu-itu aja. Kenapa? Karena mereka saat ini memiliki cadangan uang yang banyak. Nah, ini nanti ada kaitan dengan NU yang tengah, yang moderat itu. Yang moderat itu ya begitu, dia penyeimbang karena itu gerakannya gerakan komunal. Jadi harus banyak orang-orang yang seperti NU itu harus banyak. Dia harus secara kuantitas harus 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 banyak ya. Nah, ternyata orangnya itu aja. Jadi saya membayangkan ini nanti ada kaitan dengan tadi statement awal saya ya. Jadi artinya bahwa selama 10 tahun ini ya saya begini-begini aja misalkan begitu ya ada kenaikan kira-kira mungkin soal pengetahuan, soal yang lainnya, soal jaringan ya. Jadi nggak bisa kira-kira saya kerja keras sampai meskipun ada beberapa yang kira-kira itu yang menurut saya pembohongan publik yang di podcast-podcast itu yang itu cerita-cerita yang dia kemudian menurut saya ya yang dia diwawancarai story suksesnya kira-kira yang sering diwawancarai. Menurut saya itu hanya gambaran orang terus supaya punya harapan ya. Ini juga sangat kiri saya kira komentar. Supaya orang di dunia ini tetap punya harapan. Kalau punya harapan dia mau bekerja. Jadi ketika dia bekerja maka akan mendukung kelanjutan dari konglomerasi itu. Karena kalau kita nyambak nggak bekerja, orang NU yang nggak bekerja kira nggak melakukan sesuatu, maka kan dari apa yang kita beli, dari apa yang kita lakukan, itu kan keuntungannya masuk ke ini. Saya ambil contoh rokok aja lah kira-kira ya. Itu rokok aja dari berapa penghasilannya itu memperkaya orang-orang tertentu gitu loh ininya ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa oh eh, tidak bisa ternyata bahwa kita itu bisa mengejar sampai taraf menjadi konglomerat ya. Kecuali misalkan di antara kita ada menikah dengan anak-anaknya mereka, meskipun itu juga sesuatu yang mustahil. Mustahilnya apa? Karena kita nggak ketemu di sekolahnya aja, anak-anak kita nggak ketemu sama anak-anak konglomerat itu. Mereka sekolahnya di Singapore International School yang SPP-nya bisa 10 juta sampai 20 juta sebulan. Kita sekolahnya di madrasah pembangunan gitu kan atau di UIN yang saya kira nggak kita temukan anak-anak konglomerat di situ. Nah, pada akhirnya saya akan membenarkan apa yang dilakukan oleh gerakan Maoism di Cina itu, di mana ketika revolusi berhasil dilakukan, maka yang ditarget adalah orang-orang kaya, orang-orang kaya diambil ya kan kemudian diambil hartanya dikelola oleh negara. Dari situlah kemudian kesetaraan yang meskipun juga harapannya akhirnya dikontrol oleh negara ya yang komunis. Jadi komunis itu menurut saya kelompok kiri itu bisa hanya sebatas dia ketika keresahan-keresahan kita yang dialami oleh masyarakat adat India di sana, nah itu untuk merespon itu. Tapi ya saya kira kalau yang mau sabar ya pakai gerakan NU, tapi ya harus menguasai literasi-literasi yang cukup tinggi ya. Meskipun saya nggak terlalu detail mengatakan itu, itulah yang kemudian bisa dilakukan ya. Nah, kemudian soal ini ya, tapi dalam sebuah narasi gerakan ya, ya tetap perlu bahwa ada konten-konten yang itu ada judulnya, termasuk saya kira moderasi. Moderasi beragama kan meskipun saya kira itu lahir dari negara ya,
dilakukan dari NU, tapi kan saya kira mengambil apa yang best practice atau eh, perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh NU yang kemudian coba diaplikasikan di dalam tingkat negara, meskipun sebenarnya tanpa harus itu juga sebenarnya Pancasila itu sudah moderat ya. Kemudian perilaku-perilaku yang ada di NKRI sendiri sebenarnya sudah tidak harus apa namanya dikuatkan oleh hal-hal semacam itu. Tapi kan saya kira sangat rumit ya kalau udah ngomongin hal-hal yang teknis seperti itu ya, ada ngomongin politik anggaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Saya kira apa ya, hmm, mungkin itu dulu kali ya. Ada yang belum dijawab nggak kira-kira atau Oh, saya kira tadi dua poin pertanyaan sudah terjawab. Mungkin Mas Hilmi bisa menambahkan ya. Oke, terima kasih Mas Zikri. Saya akan menjelaskan dua hal ya. Yang pertama soal moderatisme Islam ya atau moderasi beragama. Moderat sebagai sebuah sikap saya kira memang bagus ya. Dan ini sudah menjadi prinsip NU sejak dulu. Tapi moderatisme sebagai sebuah agenda negara dalam konteks geopolitik tertentu itu tentu akan selalu bersifat politis. Dalam konteks agenda yang sama misalnya ketidakmampuan pengemban nilai-nilai moderatisme itu biasanya berakhir pada ketidakmampuan mereka dalam memilah mana yang harus dibela dan dilawan. Nah, teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mencari beritanya banyak sekali di media. Bagaimana moderatisme itu di satu sisi akan menumpulkan insting keberpihakan. Nah, dalam beberapa kasus konflik agraria misalnya, kelompok-kelompok yang mengemban dan kemana-mana selalu ngomong moderatisme Islam itu tidak cukup memiliki nyali untuk sekedar berkomentar, apalagi bertindak dalam karena beban patronase politik yang mereka miliki, baik dengan negara maupun dengan korporasi. Nah, dalam konteks semacam itu, seperti yang juga diperlihatkan di India, agenda-agenda berbau teologis semacam ini termasuk moderatisme Islam itu saya kira sudah menjadi jimat yang kemudian diorkestrasi menjadi senjata-senjata pendisiplinan dan kontrol. Jadi melihat atau memahami moderatisme Islam atau moderasi beragama, saya kira tidak boleh terlalu lugu ya. Sebagai sebuah nilai tentu itu harus tetap kita miliki gitu. Tapi sebagai sebuah agenda politik tertentu, apalagi ini disokong oleh berbagai kekuatan besar, nah kita juga harus jeli dalam melihat bagaimana nilai-nilai baik seperti itu kemudian diorkestrasi dengan niat-niat jahat gitu kira-kira ya. Yang kedua adalah tadi jadi banyak orang berpikir bahwa perjuangan revolusi itu harus selalu berakhir pada kemenangan. Nah, itu yang ingin direformasi dan direvisi sebenarnya oleh para kelompok Naksal yang ada di India itu ya. Itu sebabnya mereka tidak menganut paham Marxisme dan Leninisme, tapi menganut paham Maoisme. Jadi secara fundamental sebenarnya kan perbedaan yang paling menentukan antara Maoisme dengan Leninisme itu kan bahwa Maoisme itu adalah Leninisme yang sudah tersentuh oleh konsepsi ideologi yin yang-nya Taoisme. Nah, yin yang itu, yang hitam putih itu, yang seperti kita lihat di banyak film-film Cina itu kan simbol ketidakterputusan atau simbol kontinuitas. Hitam dan putih itu juga simbol kontradiksi. Nah, makanya dalam Maoisme, kontradiksi itu ada dua. Ada kontradiksi antagonistik dan kontradiksi non-antagonistik. Nah, kontradiksi antagonistik itu adalah kontradiksi antara kita dengan musuh. Dan satu-satunya cara adalah melawan, berperang. Tapi kalau selama kontradiksi yang muncul adalah kontradiksi yang non antagonistik, maka yang harus dilakukan adalah reedukasi. Dan itu yang diterapkan oleh kelompok-kelompok Naksal di hutan dan datarannya. Saya ingin mengutip perkataan Kamerat Venu. Kamerat Venu ini adalah presiden Jantana Sarkar yang ditemui oleh Arundhati Roy. Jadi Arundhati Roy bertanya kepada Kamerat Venu itu, kira-kira menurut komandan nih, mengapa kalian itu kelompok-kelompok Naksal ini diburu sampai ke ujung dunia oleh pemerintah India? Nah, Kamerat Venu
punya jawaban yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa mereka itu ingin menghancurkan kami bukan karena hanya mineral, tapi karena kami menawarkan sebuah model alternatif kepada dunia. Jadi tidak pernah ada bayangan dalam kelompok-kelompok Naksal dan Maois di India itu untuk memenangkan pertarungan, apalagi menjadi borjuis baru. Karena apa? Karena paham yang mereka anut adalah Maoisme. Nah, Maoisme itu pergerakannya itu selalu kontinu. Kenapa harus selalu kontinu? Karena Maoisme belajar bahwa Leninisme dan Marxisme yang awalnya ingin mencari kemenangan-kemenangan kelompok buruh itu selalu berakhir pada munculnya kelompok-kelompok borjuis baru. Dan itu kan seperti mengulang lingkaran-lingkaran setan itu, tidak pernah selesai. Nah, makanya dalam Maoisme, orientasi perjuangan politik atau orientasi revolusi itu kemudian diredefinisi ulang. Tidak lagi sebagaimana orientasi perjuangan politik yang dimiliki oleh Marxisme maupun Leninisme. Dan kita bisa melihat sampai hari ini, ketika Leninisme dan Marxisme menjadi ideologi lalu tumbang, nah komunisme ala Cina ini yang terus bergerak sampai hari ini ya. Jadi bisa berdamping-dampingan, akrab dengan kapitalisme. Nah itu kan hanya model-model komunisme yang diajarkan oleh Komandan Mao ini. Nah itu. Yang sangat fleksibel, terus ya begitulah. Artinya perjuangan-perjuangan itu ya terus aja gitu. Tidak harus ada akhirnya dan tidak harus selalu menang. Mungkin nanti yang akan menikmati adalah anak-anak cucu kita. Nah, mungkin begitu ya kira-kira. Nah, alternatif apa yang dimaksud Kamirat Venu adalah alternatif bagaimana cara mengelola perjuangan itu sendiri. Nah, seperti yang sudah beberapa kali saya ulang bahwa di dalam hutan itu tidak seperti pasar yang menjadi tempat perkumpulan orang-orang yang tidak punya aturan lalu tidak punya hierarki kekuasaan. Tidak seperti itu. Di dalamnya itu ada semacam struktur rumit yang tadi ya bernama Jantana Sarkar, itu artinya pemerintahan rakyat. Nah, prinsip pemerintahan rakyat semacam ini itu kan ditimba oleh orang-orang Naksal itu dari revolusi Tiongkok dan perang Vietnam. Jadi mereka punya departemen pertanian, punya departemen perdagangan, rumah sakit, terus pendidikan dan kebudayaan, ada departemen hutan. Dan sejak tahun 86 sampai 2000, kata Kamirat Venu, Jantana Sarkar sebagai sebuah lembaga administratif dan birokratif yang berasal dari rakyat itu sudah berhasil mendistribusikan 300.000 hektar lahan kepada masyarakat adat di dalam hutan. Jadi direbut dari negara, disetorkan lagi ke rakyat, direbut dari negara, disetorkan lagi ke rakyat. Dan di tahun Arundhati Roy berkunjung ke dalam hutan, yaitu 2009, kata Kamirat Venu, tidak ada satu petani pun di Dandakaranya yang hari ini tidak mengelola lahan dan tidak mengelola tanah. Mereka juga mengembangkan teknologi water harvesting, sehingga mereka tidak pernah kekurangan air. Dan berbagai macam teknologi baru dari pengetahuan lokal yang membuat kemudian orang-orang yang ada di dalam hutan itu tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap negara. Ya sistemnya mirip lah sebagaimana masyarakat adat yang kita kenal hari ini ya, seperti masyarakat adat Ciptagelar misalnya, atau masyarakat adat Baduy. Nah itu kan meskipun republik kita hancur, nah mereka tuh masih hidup tuh, kayak nggak tahu kabar di luar tuh seperti apa. Kayak orang-orang Ciptagelar sama orang Baduy itu dulu ditanya, sekarang tuh ada COVID loh Pak, loh emang ada COVID? Kami biasa-biasa aja. Nah itu tuh maksudnya. Jadi seolah-olah sistem adat yang mereka kerjakan selama ini itu yang membuat mereka tidak tergantung pada dunia luar. Dan ini yang membuat nafas perjuangan orang-orang Naksal yang berada di dalam hutan itu sangat panjang. Kenapa? Jadi mau diembargo sekuat apapun oleh negara, mau dihantam sekuat apapun oleh negara, mereka masih bisa hidup di dalam. Dengan dukungan sebuah struktur rumit administrasi tadi itu bernama Jantana Sarkar itu. Jadi mereka saling mendukung, menciptakan teknologi-teknologi pembudidayaan tanaman-tanaman yang baru, mencoba untuk mencatat dan melakukan kodifikasi terhadap morfologi hutan, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan, mana lokasi-lokasi yang harus mereka jadikan sebagai tempat tinggal, mana yang tidak boleh. Lalu bagaimana aturan mereka bergerak. Misalnya desa di dalam hutan, menurut aturan Jantana Sarkar itu tidak boleh lebih dari satu bulan usianya. Jadi tidak ada desa permanen di dalam hutan itu.
Jadi perpindahannya cukup cepat, cukup cepat dan rapat gitu ya. 1 bulan di sebuah lokasi pindah lagi ke lokasi yang lain. Tapi hanya dalam beberapa hari, sistem desa yang sudah dibangun di desa sebelumnya itu bisa bisa langsung dengan rapi dijalankan. Dan ini sebuah skema yang dibahasakan oleh Kamerat Venus sebagai sebuah alternatif kehidupan terhadap dunia yang tidak bergantung terhadap negara. Nah, alternatif semacam ini kan berbahaya ini kalau disebarluaskan. Kenapa? Karena orang tidak akan lagi memiliki ketergantungan terhadap negara, dan disitulah kemudian titik nadir kemusnahan apa yang kita sebut sebagai negara. Demikian juga kemusnahan yang kita sebut sebagai kapitalisme. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Mas Dikri. Terima kasih. Baik. Iya, tadi kurang lebih kalau kita gabungkan gitu jawaban dari dua narasumber, pemikiran-pemikiran kiri itu tetap harus dirawat gitu untuk menjaga nalar kritis sehingga apa ya, paham gitu dan bisa membaca apa sebenarnya kebijakan-kebijakan kebijakan pemerintah di arahnya kemana gitu ya. Jadi tetap penting Mbak Binti gitu. Gimana? Ada yang masih menjanggal atau tidak? Monggo yang lain, Pak Fat. Oke. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Musawardi. Karena ini sudah sore gitu ya, mungkin yang masih di kantor juga butuh waktu untuk jalan pulang gitu sehingga bisa buka bersama dengan keluarga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan terakhir, sekaligus closing saja kali ya untuk ya Ruby dan Mas Hilmi gitu. Agar tidak terlalu lama mungkin bisa dijawab secara singkat masing-masing 5 menit gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kan di India itu di balik kehebatannya ternyata masih ada sisi-sisi gelapnya gitu ya. Ada konfrontasi antara masyarakat melawan pemerintah yang bergandengan dengan korporasi begitu kan. Nah, jika kita melihat ke Indonesia itu kan masih ada masalah-masalah yang sama, ada bakar laut, ada Kalimantan, ada OPM di Papua. Nah, kira-kira kita melihat ini tuh bagaimana gitu. Bagaimana eh, kita masih menjaga nalar kritis di mana pemerintah dan korporasi saling bergandengan atas dalih pembangunan begitu. Mungkin bisa dijawab dengan apa namanya ya, sesingkat-singkatnya begitulah. Terima kasih. Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti langsung ditutup sama Mas Robi mungkin. Jadi ini sekedar data saja ya. Tadi Musa nanya gimana IKN dan lain sebagainya. Di mana-mana sama saja sebenarnya. Jadi menurut konsorsium pembaruan agraria itu di tahun 2003 itu ada sekitar 240 konflik yang terlibat di hampir 700.000 hektar lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan angka ini menjadikan Indonesia dengan negara yang memiliki konflik agraria paling tinggi di atas India, Bangladesh, Kamboja, Filipina, bahkan Nepal. Nah, dari data itu saja kan sudah tergambar ya bagaimana kemudian di balik agenda-agenda pembangunan dan modernisme ya yang dibayangkan oleh para pejabat kita itu banyak kemudian masyarakat-masyarakat adat dan orang-orang lokal atau ya masyarakat-masyarakat lokal yang memiliki yang terimbas ya akibat program-program tersebut. Itu saja mungkin yang bisa menjadi gambaran. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Limi. Moga selanjutnya Kiai Robi. Ya, saya kira di banyak negara ya, bukan hanya India, semua negara saya kira memiliki persoalan persoalan tersendiri ya terkait saya kira isu-isu politik, konflik, ekonomi bahkan di Amerika itu sendiri. Tapi yang menarik saya kira apakah di masa depan 50 tahun, 100 ke depan bahwa negara yang kita tinggali saat ini masih diyakini oleh umat manusia ya. Nah, kalau keyakinan saya masih masih tetap ada ya, cuma memang kontrolnya yang kira-kira berbeda. Kalau saya melihat justru malah sekarang itu kalau yang tadi kelompok-kelompok masyarakat adat itu dia nggak akan bisa menggantikan negara karena tantangan ke depan itu kan jumlah populasi manusia ya. Sekarang lagi ribut ya di dunia itu tentang jumlah populasi manusia. Dulu saya kira bisa ditekan karena ada perang ya, orang saling
bunuh-membunuh kan sehingga populasi bisa agak ditekan. Tapi ketika bumi ini saya kira sudah sedikit konflik, sudah sedikit perang, akhirnya jumlah penduduknya terus bertambah. Nah, kenapa masyarakat Baduy eh, apa namanya masyarakat adat bisa dilestarikan itu karena dia bisa mengontrol populasinya. Tapi dalam jumlah yang kecuali dia akhirnya tambah, kemudian dia memisahkan diri ya. Di Baduy ada Baduy dalam, ada Baduy luar ya. Meskipun saya kira kita belum tahu kita ya ke masyarakat adat di India apakah juga sama dengan apa yang di Baduy ketika populasinya mulai bertambah karena kan mulai bertambah kan butuh lahan. Pasti akan ada gesekan dengan kelompok-kelompok lain yang tidak sealiran ya. Nah, sekarang cuma kontrolnya aja berbeda, kontrol aktor di internasional ya. Saya lihat dalam perspektif politik internasional misalkan. Sekarang ya dikontrol oleh elit global itu. Elit global itu siapa? Adalah orang-orang yang memiliki uang paling banyak di dunia ini dan saat ini masih tinggal di Amerika. Kira-kira gitulah. Jadi yang tadi saya gambarkan bahwa di Indonesia saya mengumpulkan orang-orang terkaya di Indonesia ya itu aja sampai mungkin saya meninggal, anak saya meninggal, cucu saya meninggal ya orangnya dirilis sama Forbes itu ya itu aja karena dialah yang memegang uang terbanyak gitu loh, termasuk yang saya kira di elit global itu ngontrol semuanya. Jadi kita ini kalau melihat situ makanya kadang-kadang ya tadi betul bahwa ya kadang-kadang kita sebagai warga Nahdien ya untuk saat posisi itu ya kita coba ke kiri dulu lah kira-kira gitu untuk melakukan. Tapi jangan lupa balik lagi ke tengah. Di era Gus Dur kan kita agak ini dulu ya, agak ke liberal dulu kan. Tapi ya nanti ke tengah lagi gitu loh. Ini jadi kita ini sebenarnya kalau di film saya selalu mengatakan kita ini kayak apa Wiro Sableng lah, pemegang kapak 212. Jadi satunya itu kitanya itu loh, NU-nya itu. Duanya itu ya kiri kanan itu yang bisa kita ayunkan. Saya kira itu terima kasih. Ya ada suaranya Mas Dikri. Halo tes. Oh, sudah masuk ya? Sudah jelas. Eh, baik, terima kasih atas jawabannya di Robi dan Mas Ilmi. Ini saya kira karena pembahasannya soal pemikiran-pemikiran yang sangat kiri itu ya dulu saya sering mendapatkan materi yang sangat menarik dari Pak Ketua soal terutama pemikiran-pemikiran makar. Dan mungkin saya minta untuk Pak Ketua memberikan perspektif gitu ya, sekaligus sebagai closing mungkin. Ya, Monggo Pak Ketua. sebagai senior kiri. Iya, senior kiri kita ini. Ya, menarik sekali. Saya dari tadi menikmati ya ragam perspektif yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, mulai dari Mas Ilmi yang sangat fasih ketika mengulik apa isi buku dari Roy, dan kemudian Mas Rofi juga memberikan perspektif yang cukup menarik ya berkaitan soal positioning NU ya. Dan saya kira teman-teman yang lain juga tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus, kritis. Iya, saya karena kebetulan sekarang kita di Lakbesdam itu sebenarnya ingin bernostalgia begitu ya, ingin mencoba mengajak teman-teman kembali pada apa ide dasar kenapa Lakbesdam itu dibentuk oleh Gus Dur sebagai mandat atau tindak lanjut Muktamar ke-27 Situbondo itu ya. Jadi gagasan besarnya adalah ketika NU sudah ke tengah, tidak lagi masuk dalam ranah politik praktis, maka semestinya fokus pada perjuangan untuk melakukan apa transformasi sosial ya sebagai bagian dari entitas civil society semestinya aktif di dalam membangun kesadaran kritis masyarakat dan sekaligus memberdayakan begitu. Artinya ketika
masyarakat dihadapkan pada situasi di mana misalnya hegemoni negara yang kemudian bertaut dengan kekuatan korporasi sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai oligarki ini kan semestinya juga menjadi bagian dari apa arah gerakan Lakesdam yang memang semangatnya adalah semangat apa oposisi ya bahasanya. Di tengah misalnya partai politik yang semestinya juga memberikan kontrol atau ada yang bisa berperan menjaga keseimbangan, ternyata saat ini kan tidak. Sehingga saya mengatakan demokrasi kita itu sekarang sedang redup begitu. Nah, maka pancingan-pancingan kajian-kajian seperti ini mencoba untuk kembali merefleksikan arah pergerakan Lakesdam ke depan ini seperti apa. Karena yang Lakesdam ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga NU yang lain gitu ya. Ini kan kalau baca sejarahnya Gus Dur membentuk ini kan menarik karena ini pun bukan berada dalam ruang kosong. Artinya NU itu cukup lama di bawah represi politik Orde Baru di mana kebebasan berpendapat, ruang gerak masyarakat sipil itu betul-betul dibonsai begitu ya. Maka Gus Dur melihat banyak pesantren, banyak ormas Islam pun terjebak pada cara atau pola pikir yang sangat konservatif sehingga cenderung pasif dan menerima gitu terhadap situasi di mana ketidakadilan sosial itu terjadi begitulah. Maka Gus Dur itu mulai mencekoki gitu ya, termasuk pikiran-pikiran kiri yang ini cukup menjadi modalitas kita untuk bisa membangun nalar kritis begitu ya, membangun sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara lah. Saya membayangkan ketika Lakesdam ini alergi atau tidak berani mengkaji model-model kajian seperti ini ya, kita mau berharap NU ke depan seperti apa? Ketika misalnya di tengah kebanyakan eh, petinggi atau mungkin misalnya orang-orang yang sekarang duduk di kepengurusan NU juga sudah banyak lebih dekat dengan kekuasaan. Padahal semestinya NU itu sebagai civil society itu kan sebagai intermediary power gitu. Penengah, jembatan antara kepentingan negara dan masyarakat. Lah kalau misalnya NU itu dekat dengan kekuasaan, lah siapa ini yang ngurusin akar rumput Nahdien begitu. Dan bagaimana ketika Nahdien juga menjadi bagian dari korban ketidakadilan itu. Makanya dulu kerja-kerja kami di Lapis dan PBNU itu mengadvokasi banyak kasus-kasus yang bagi kami sendiri sangat sensitif. Misalnya ya, kita bergerak dengan Lapis dan PCNU sampai saat itu mengadvokasi kelompok minoritas Kaharingan yang berhadapan langsung dengan perusahaan sawit, di mana lahan-lahan mereka akhirnya kemudian dirampas. Kemudian ada adat Kajang itu di Bulukumba, itu juga berhadapan langsung dengan Lonsum, PT London Sumatera. Akhirnya kemudian lahan adat yang mereka miliki pun mulai terkikis dan lama-lama habis. Padahal itu lahan juga menjadi sumber penghidupan. Jadi memang kita melakukan hal-hal yang sangat tidak populis, laku Islam itu gitu kan. Sehingga ini penting gitu ya. Belum lagi nanti konflik Ahmadiyah, kita juga dulu terlibat di Kuningan, kemudian di Mataram, di mana orang Ahmadiyah juga tak kunjung bisa pulang ke rumahnya, selamanya masih berada di transito. Belum lagi kasus si Adi Sampang. Ini sensitif memang. Bahkan saya sendiri selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok civil society lain yang notabene pendekatan penyelesaian masalah ini terlalu right based. Right based itu pendekatan HAM gitu ya. Misalnya di Sampang dulu nih, di Sampang ketika kami mengadvokasi kelompok Syiah yang merasa terusir dari komunitasnya, yang kemudian akhirnya berada di apa Jumundo, rumah susun Jumundo, itu juga berhadapan dengan kelompok civil society yang pendekatannya right based. Right based itu pendekatan HAM. Misalnya LBH saat itu bilang ke kita, kalau mau persoalan ini diberesin, artinya kalau pendekatan HAM ya seluruh pihak yang terlibat di dalam pengusiran Syiah, yaitu kiai-kiai NU begitu ya, itu harus dipenjarakan. Nah, gitu. Karena mereka salah gitu. Tapi kami laku sedang enggak. Nah, ini bedanya kita dengan kelompok civil society yang lain itu kita punya ideologi memang aswaja an-nahdiyah yang seperti tadi Bang Robi bilang. Jadi kalau menurut saya eh, perspektif Marx ini cukup jadi alat baca, alat analisis untuk memotret realitas persoalan di masyarakat, tapi bahwa gerakan kita tetap berlandaskan pada aswaja an-nahdiyah. Makanya ketika kita menghadapi kelompok civil society lain yang lebih right based,
Saya dengan tegas mengatakan kita tidak menggunakan pendekatan right based, pendekatan HAM. Kita interest based. Kita akan turun ke lapangan meskipun ini beresiko. Saya juga langsung berhadapan dengan kelompok FPI garis keras Pamekasan. Kemudian saya juga bersinergi dengan Polres, dengan Bupati, MUI misalnya. Semua kita dekatin dan apa kepentingan mereka. Kemudian dicari titik tengahnya. Ah, baru ini NU ini yang tadi dibilang oleh Bang Robi. Ya, kita ini berada di tengah dalam arti memang model penyelesaian konflik yang ada di masyarakat itu kita selalu menggunakan landasan aswajanati ya, tapi alat baca untuk bisa mengcapture realitas persoalan yang terjadi di masyarakat, saya kira cukup relevan sekali gitu ya, perspektif Marx dan lain sebagainya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah terlibat dalam diskusi ini. Saya kira menarik tadi yang disampaikan Bang Rupi. Kayaknya perlu ada kajian lebih panjang lagi soal fenomena yang belakangan sedang terjadi, misalnya soal pagar laut, soal macam-macam. Ini menarik. Kalau cara pandang Lapesdam ini berbeda, karena disebut sebagai anak nakal, ya enggak apa-apa gitu ya. Ini saya seneng yang begini-begini. Saya kira Mas Helmi pun jadi semakin semangat untuk terpantik dengan provokasinya Bang Robi juga. Jadi teman-teman terima kasih ya sudah bergabung. Sangat produktif sekali meskipun ini menyusut jumlah pesertanya dan dimaklumi karena ini sedang siap-siap untuk berbuka dan insya Allah pekan depan kita akan lanjut tadarus Ramadan sekali lagi. Saya sudah kontak Profesor Dokter Flori Ratnasari PhD, Guru Besar Fakultas Kedokteran untuk mengupas puasa dari perspektif kesehatan. Kemudian nanti kita tandem dengan kawan kita dari Kang Masro ya, Bincang Syariah untuk dari perspektif hadis maupun fikihnya itu. Jadi ini yang Baik. mungkin segmen diskusi ini segmennya lebih spektrumnya lebih luas dan digandrungi dibandingkan yang ini yang berat-berat itu kan hanya orang-orang yang mau menjadi thinker dan pelopor gerakan yang saya kira mau mengasuh apa tadi perspektifnya Mas Hilmi dan Bang Robi. Saya kira itu ya. Terima kasih Mas Tikri. Oke, terima kasih Pak Ketua atas tambahan perspektifnya. Ah, kita telah tiba di penghujung acara diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi sebesar-besarnya kepada dua pemateri kita, ada Kiai Robi dan Mas Hilmi yang sudah membagikan ilmunya. Tanpa saya simpulkan, saya harap kawan-kawan bisa menyimpulkan dan kita komakan diskusi sore hari ini dengan harapan tentu diskusi-diskusi seperti ini akan terus berkelanjutan gitu ya. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima matur kasih nuwun. semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gue dinyalakan dulu kameranya. Oh iya, belum foto ya. Nah itu Kiai Kholil juga di jalan ikut menyimak tuh sama Syifa kan. Nanti menarik diskusinya. Tapi Foto aku tadi sempat bareng. udah sempat screenshot jadi. Oh, udah sempat screenshot tadi, nggak apa-apa. Terakhir. Ya, walaupun nggak on cam ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih. Iya. Izin live. Sukses, sukses. Itu keluar, Pak Ketua.